silabus dari mata kuliah logika. Nama sekolah, Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi. Mata kuliah logika semester 5. Standar kompetensi mahasiswa memahami dan mengerti arti logika serta manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yaitu mendeskripsikan konsep logika. Materi atau pokok pembelajaran yaitu manfaat logika dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran pertama, menyanyi dan doa yang dipimpin oleh mahasiswa. Kedua, menjelaskan pengertian dari logika. Ketiga, mendeskripsikan berpikir ilmiah. Keempat, menyebutkan pengertian berpikir ilmiah. Kelima, menjelaskan metode berpikir ilmiah. Dan yang terakhir, memahami manfaat logika dan berpikir ilmiah. Indikator pertama, mendeskripsikan konsep logika berpikir ilmiah dan metode berpikir ilmiah. Penilaian kerja dalam bentuk tulisan. Alokasi waktu 2 kali 105 menit. Kita masuk pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nama perguruan Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi. Nama dosen Citra Kurniati Guler. Program studi Pendidikan Agama Kristen. Mata kuliah logika di semester 5. Bagian A, standar kompetensi. Pertama, memahami dan mengerti arti logika. Bagian B, kompetensi dasar, yaitu mendeskripsikan konsep berpikir ilmiah. Bagian C, indikator, yaitu mendeskripsikan manfaat berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Bagian D, tujuan, yaitu agar mahasiswa dapat memahami bahwa logika sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi yaitu 2 kali 100 menit. Bagian G, metode. Yang pertama, metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode kelompok. Bagian H, langkah-langkah pembelajaran. Bagian A, pendahuluan yang diawali dengan nyanyi dan doa yang dipimpin oleh mahasiswa. Kedua, dosen menyampaikan RPS, SAP, RPP, kontrak perkuliahan dan tugas mahasiswa. Yang terakhir, dosen menyampaikan peranan logika dan berpikir ilmiah kepada mahasiswa. Bagian B, inti, dosen menjelaskan materi dan mahasiswa mendengarkan. Dosen mengajukan beberapa pertanyaan tentang mata kuliah yang dipelajari hari ini. Dan yang terakhir, mahasiswa mengerjakan pertanyaan dari dosen dengan kelompok secara bersama-sama. Bagian C, penutup, yaitu dosen membuat kesimpulan dari jawaban mahasiswa dan dosen membuat rangkuman dari pelajaran yang disampaikan hari ini. Penilaian proses dilakukan pada saat mahasiswa melakukan diskusi dan presentasi, yaitu keterlibatan dan aktivitas mahasiswa dalam kelompok serta partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Sekarang kita masuk pada kontrak perkuliahan. Nama sekolah, Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Guler. Nama dosen Citra Kurniati Guler. Program studi Pendidikan Agama Kristen. Tempat pertemuan ruang kuliah A. 1. Manfaat mata kuliah. Mata kuliah logika membantu mahasiswa untuk berpikir lurus dan teratur sehingga terhindar dari kesesatan berpikir. 2. Deskripsi perkuliahan. Dengan mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa akan belajar memahami, mengenal dan mengerti serta mampu menerapkan teori logika di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kompetensi
dasar dan indikator keberhasilan belajar, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan dan menjelaskan pengertian logika, hakikat berpikir ilmiah, serta metode berpikir ilmiah. Organisasi materi. Bab pertama, logika, yang terdiri dari bagian A, pengertian logika, manfaat logika, hakikat berpikir ilmiah, dan metode berpikir ilmiah. Pendekatan dan strategi perkuliahan. Pendekatan dan strategi perkuliahan akan berpusatkan kepada keadaan mahasiswa. Mahasiswa akan belajar mandiri dan kelompok berdasarkan masalah yang mungkin akan dihadapi atau sudah pernah dihadapi dalam pelayanan, serta mahasiswa akan melakukan kegiatan belajar yang senantiasa mengingat penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas mahasiswa, yaitu tugas awal meringkas diktat logika. Kedua, tugas kelompok, yaitu membuat makalah secara kelompok, dan tugas terakhir yaitu membuat makalah secara pribadi. Kriteria penilaian. Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria berdasarkan SOP di STT Anugerah Misi, yaitu kehadiran dan aktif atau partisipasi yaitu 10%, etika di dalam kelas 15%, tugas dan partisipasi di kelas 20%, UTS 25%, UAS 30%, sehingga semuanya menjadi 100%. Jadwal perkuliahan. Hari pertama membahas tentang silabus, RPP, serta kontrak perkuliahan. Hari kedua membahas tentang pengertian logika, manfaat berpikir ilmiah, hakikat berpikir ilmiah, serta manfaat logika di dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui Ketua STT AM Nias Barat, Bapak Kejar Hidup Ladia, dan dosen pengampu mata kuliah Citra Purnihati Guru. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran, yaitu bab 1, pengertian logika. Secara etimologis, logika berasal dari bahasa Yunani yang berarti bahasa, kata, pengertian, pikiran, dan akal budi. Jadi, logika ini merupakan cara berpikir manusia untuk terhindar dari berbagai kesesatan berpikir. Manfaat mempelajari logika ini yaitu logika mampu membantu orang berpikiran lurus, tepat, dan teratur. Dengan berpikir, ia dapat menghindarkan dirinya dari berbagai kesesatan-kesesatan berpikir yang sedang terjadi. Serta dengan menggunakan logika, membuat orang untuk memikirkan dan memberikan makna secara bertanggung jawab melalui apa yang dianalisinya. Bagian C, macam-macam logika. Pertama, logika kondrati atau akal budi manusia bekerja menurut aturan atau hukum yang berlaku dalam logika secara spontan. Kedua, logika ilmiah. Logika ilmiah hadir untuk menolong logika kodrati. Melalui logika ilmiah, manusia dilatih untuk memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Bagian D, hakikat berpikir ilmiah. Dalam proses berpikir, manusia terlibat dalam unsur otak yang sehat, yaitu panca indera yang baik, mampu mengelola informasi sebelumnya dan adanya fakta. Definisi hakikat berpikir ilmiah adalah aktivitas berpikir aktif yang sehat melalui pemindahan penginderaan berbagai fakta menggunakan informasi terlebih dahulu dalam mengambil suatu keputusan. Bagian E, metode berpikir ilmiah.
kerja. Keempat, rancangkan suatu metode penyelidikan yang terkendali. Kelima, kumpulkan dan catat bahan pembuktian atau data kasar. Keenam, olah data kasar menjadi suatu pernyataan yang bermakna. Ketujuh, tibalah pada suatu penegasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedelapan, satu padukan penegasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya kepada kita pada hari ini yaitu logika sangat berperan penting di dalam kehidupan manusia. Dengan adanya logika, maka manusia mampu berpikir dalam mengambil suatu tindakan ataupun mengambil suatu keputusan. Jadi demikian yang saya sampaikan pada hari ini. Atas perhatian semua, saya ucapkan terima kasih. Shalom.